Sore harinya seperti biasa Felix sudah memarkirkan mobilnya di depan gedung perusahaan Globe Enterprise, menunggu Revina pulang kerja. Hampir setiap hari Felix melakukan hal ini. Felix selalu memperhatikan Revina. Meskipun perusahaan itu milik ayahnya tapi Revina begitu rajin bekerja. Wanita itu hampir tidak pernah absen sehari pun, datang dan pulang kerja selalu tepat waktu. Kau sangat giat bekerja, apa tidak lelah? Felix melirik ke arah Revina yang duduk di sebelahnya. Bekerja adalah bagian dari hidup, kau harus bekerja keras untuk mencapai cita-citamu, jawab Revina. Memangnya apa cita-citamu? Aku ingin punya usaha sendiri. Apa kau tidak tertarik untuk mewarisi perusahaan papamu, menggantikan posisinya suatu saat nanti? Revina tersenyum masam mendengar perkataan Felix. Aku tidak ingin berebut dengan Jase. Sejak dulu Revina tahu jika Jase sangat berambisi untuk memimpin perusahaan. Sebab itulah Jase selalu ingin terlihat baik di depan papanya. Jase pun sanggup menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pujian termasuk menukar hasil kerja milik orang lain. Kau sudah mendapatkan pekerjaan? Revina bertanya kepada Felix. Bukannya menjawab, Felix malah balik bertanya, apakah kau keberatan jika aku bekerja sebagai pegawai rendahan? Yang terpenting bukanlah jabatan, tapi kesungguhan kau dalam bekerja. Aku juga hanya staf biasa di perusahaan papaku, jawab Revina. Felix tersenyum mendengar perkataan istrinya. Ternyata Revina bukanlah seorang wanita yang memandang pangkat dan kedudukan. Selama ini juga Revina tidak pernah menuntut Felix untuk memberikan nafkah zahir apalagi nafkah batin. Keesokan harinya pagi-pagi Felix sudah siap berpakaian rapi. Menggunakan baju jas, Felix terlihat sangat tampan dan berwibawa sehingga Revina tertegun melihat penampilan Felix hari ini. Apa aku terlihat tampan? Tanya Felix yang menyadari Revina yang melihatnya dari tadi. Ish, percaya diri sekali. Revina memalingkan muka menyembunyikan rasa gugup dalam hatinya karena ketahuan. Benar kata Felix, pria itu memang terlihat sangat tampan. Felix terkekeh melihat reaksi Revina dengan wajahnya yang bersemu merah. Ayo, kita turun sama-sama, ajak Felix. Felix mengambil tangan Revina kemudian meletakkan di lengannya. Revina tidak menolaknya. Jadilah mereka berjalan beriringan dengan Revina menggandeng lengan suaminya. Jase menatap tidak suka melihat pasangan suami istri itu bergandengan mesra. Selamat pagi, Pak, Revina menyapa Jonathan. Setelah selesai sarapan Felix dan Revina masuk ke dalam mobil. Hari ini aku akan mulai bekerja, Felix memberitahu Revina sebelum menjalankan mobilnya. Benarkah, di mana? Tanya Revina, di perusahaan Black Diamond sebagai staf marketing, jawab Felix. Selamat, semoga sukses dan betah dengan pekerjaan barumu. Revina memberikan ucapan selamat buat Felix. Terima kasih, balas Felix. Jadi, apakah kau mau mengantarkanku? Tanya Felix membuat Revina mengkerutkan keningnya. Kenapa, bawa saja mobilnya seperti biasa. Lagi pula aku tidak kemana-mana, kata Revina. Oh, baiklah kalau begitu. Felix mulai menjalankan mobilnya untuk mengantarkan Revina terlebih dahulu. Setelah mengantar Revina, Felix melajukan mobil menuju perusahaan Black Diamond. Felix langsung menuju ruangan HRD. Pak Daniel selaku kepala HRD mengantarkan Felix menuju ke ruangan kerjanya. Felix, itu Tuan Abraham William CEO Black Diamond. Pak Daniel menunjuk ke arah pintu masuk. Seorang pria yang sudah tidak muda lagi namun tidak juga tua sedang masuk bersama seorang pria muda yang merupakan asistennya. Abraham William adalah seorang pria tampan yang berumur 42 tahun. Belum menikah dan terkesan dingin kepada semua orang termasuk juga kepada wanita. Abraham William mendirikan perusahaan Black Diamond saat ia masih sangat muda. Dengan bantuan sang kakak, ia berhasil mengembangkan perusahaan Black Diamond menjadi salah satu perusahaan besar di kota ini. Felix dan Pak Daniel menunduk hormat saat Abraham melewati mereka. Abraham melirik sekilas ke arah Felix yang baru hari ini terlihat di perusahaannya. Waktu berlalu begitu cepat. Sebulan setelah pertunangan Jase dan Sean, mereka akan mengadakan resepsi pernikahan dalam beberapa hari lagi. Saat ini, Jase baru saja tiba di rumah. Jase dari mana saja kamu? Asila bertanya dengan nada kesal. Bagaimana tidak kesal? Asila sudah hampir 2 jam menunggu Jase pulang karena sudah berjanji akan pergi membeli beberapa barang untuk persiapan pernikahan Jase. Aku baru pulang kerja Mama tunggulah sebentar lagi, aku mau mandi, pinta Jase. Revina sejak 2 jam yang lalu pulang kerja. Apa kau kerja lembur? Sindir Asila. Jase memutar mata mendengar omelan ibunya. Ia langsung meninggalkan Asila menuju kamarnya di lantai atas.
Sekalian kau ambilkan uang dari Revina. Dia sudah janji tadi akan memberikan uang cash pada Mama, pekik Asila kepada Jase yang sudah hilang di ujung tangga. Jase langsung pergi ke kamar Revina sebelum menuju kamarnya. Jase mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada sahutan dari dalam. Dengan tidak sabar Jase langsung membuka pintu kamar Revina. Jase langsung terbelalak mendapati Felix di depannya. Felix baru saja ingin membuka pintu dari dalam. "Ada apa?" tanya Felix malas. Mata Jase tidak berkedip melihat Felix bertelanjang dada. Sepertinya pria itu baru selesai mandi. Bulir-bulir air masih menetes di otot perut six-pack-nya. Jesse menelan ludah melihat pemandangan indah itu. "Felix, kau baru habis mandi?" tanya Jase dengan nada menggoda dan sedikit mendesah. Jase memegang kerah kemeja yang dipakainya. Kemudian jari-jari tangannya sengaja menyusuri lehernya sendiri melalui belahan kemeja dan berakhir membuka satu kancing teratas kemejanya. Kemudian membuka satu lagi dengan gaya yang sensual, sehingga menampakkan belahan dadanya. "Apa kau hanya sendirian?" Jase maju selangkah mendekati Felix, melihat ke dalam kamar yang tampak sepi, tidak ada tanda-tanda Revina di sana. Bau harum maskulin dari tubuh Felix menimbulkan keinginan lain dari dalam diri Jase. Ia membayangkan bagaimana nikmatnya jika berada di bawah kukungan Felix dan memegang otot kota-kota di tubuh pria itu. "Apa yang kau lihat?" Tiba-tiba saja Revina sudah berdiri tepat di depan Jase, berbicara dengan nada tidak suka. Revina berada di tengah-tengah antara Jase dan Felix, sehingga menghalangi pandangan Jase dari menatap tubuh Felix. Ini, Revina meletakkan sebuah amplop yang berisi uang tepat di dada Jase yang terbuka dan segera menutup pintu kamarnya. Felix tersenyum melihat tingkah Revina yang seperti seorang wanita yang sedang cemburu. Saat Revina akan masuk ke kamar mandi, ia sempat mendengar suara ketukan di pintu. Khawatir takut ibunya yang datang, Revina mempercepat mandinya. Mendadak ia teringat jika selama ini ibunya tidak pernah mendatangi kamarnya. Revina langsung menyudahi mandi dan memakai handuk kimono karena mungkin saja Jase yang datang. Entah mengapa Revina merasa tak rela. "Bersiaplah, aku ingin mengajakmu pergi," ucap Felix sambil memakai pakaiannya, sedangkan Revina mengambil pakaian di lemari kemudian membawanya ke kamar mandi. "Kau ingin mengajakku kemana?" tanya Revina yang saat ini sudah berada di dalam mobil. Felix hanya mengangkat kedua bahunya dan tidak menjawab membuat Revina kembali diam, fokus melihat jalanan yang mereka lalui. Felix memberhentikan mobil di sebuah mall, kemudian membawa Revina ke bioskop untuk menonton. Felix juga membeli minuman dan popcorn. Dalam hati Revina melihat ini seperti sebuah kencan. Apalagi ini adalah malam minggu. Apa ini bisa disebut kencan? Revina melihat ke arah Felix yang duduk di sampingnya. Film belum dimulai jadi mereka masih bisa berbicara. "Anggap saja begitu," jawab Felix. Setelah itu tidak ada pembicaraan apapun lagi karena film sudah mulai diputar. Setelah menonton, Felix mengajak Revina makan malam di sebuah restoran sederhana yang ada di mall tersebut. Felix tersenyum dalam hati mengingat ternyata dirinya benar-benar melakukan hal konyol seperti ini. Ide berkencan malam ini Felix dapatkan dari menguping pembicaraan beberapa orang wanita yang sama-sama bekerja di perusahaan Black Diamond saat sedang makan siang di kantin kantornya. Pukul 9 malam mereka sudah kembali ke rumah. "Revina, ini ambillah." Felix menyerahkan beberapa lembar uang setelah mereka tiba di dalam kamar. "Gajiku bulan ini, sisa setelah pengeluaran yang tadi, lanjutnya lagi. Pakai saja untuk dirimu sendiri," balas Revina yang enggan mengambil pemberian Felix. Dalam hati Revina tidak tega mengambil uang gaji Felix, karena pria yang sudah menjadi suaminya itu benar-benar tidak memiliki simpanan sedikit pun. "Aku tidak membutuhkannya, anggap saja ini sebagai cicilan uangmu yang aku gunakan kemarin." Felix memberanikan diri menyentuh tangan Revina dan meletakkan uang di tangan wanita itu. Jase tersenyum bahagia melihat pantulan dirinya di cermin. Ia merasa menjadi wanita yang paling cantik saat menggunakan gaun pengantin malam ini. Selain merasa cantik, Jase juga merasa sangat bahagia. Bagaimana tidak, mulai malam ini ia akan menjadi Nyonya Sean Parker, suami yang tampan dan juga kaya, sempurna sudah hidupnya. "Jase, kau sangat cantik malam ini," Asila memuji putrinya. Asila juga sangat bahagia dengan pernikahan ini. Setidaknya status sosialnya akan naik dibandingkan dengan teman-teman sosialitanya yang lain. Serangkaian acara pernikahan mewah antara Sean dan Jase berlangsung cukup meriah. Revina dan Felix juga turut hadir di sana bersama tamu-tamu dari kalangan atas lainnya. "Aku pergi sebentar," ucap Felix kepada Revina sambil buru-buru pergi.
Revina tidak peduli Felix pergi kemana dan ia pun meneruskan makannya. Felix keluar dari pintu belakang. Ia terpaksa meninggalkan ruangan itu karena kehadiran Tuan dan Nyonya Maxim. Untuk saat ini Felix belum siap untuk bertemu dengan dadinya itu. Malam semakin larut, para tamu undangan sudah berangsur pulang. Begitu juga dengan Revina. Sejak tadi ia ingin pulang, tapi Felix tidak juga kembali. "Kau di mana?" Revina menghubungi Felix. "Aku di parkiran hotel," jawab Felix yang memang sejak tadi ia ada di sana. Revina masuk ke mobil dengan wajah masam. Meskipun marah namun Revina lebih memilih diam daripada harus mengeluarkan suara memarahi Felix. Laki-laki itu segera melajukan mobilnya ke jalan pulang. Ia menyadari jika Revina mungkin sedang marah kepadanya. Felix juga memilih diam karena menyadari kesalahannya. Sementara itu, pasangan yang baru saja menikah sudah memasuki kamar pengantin yang memang disediakan oleh pihak hotel. Kamar presidential suite itu dihias sedemikian rupa dan ditaburi dengan kelopak bunga mawar merah dan putih seperti kamar pengantin pada umumnya. "Sean, aku mau membersihkan diri sebentar," kata Jase sebelum berlalu menuju kamar mandi sambil membawa sesuatu. Hampir setengah jam Jase di dalam kamar mandi, Jase menatap tubuhnya yang mengenakan lingerie seksi berwarna merah di dalam cermin. Ia ingin tampil sempurna di depan suaminya malam ini. Memberikan pelayanan terbaik pada malam pertama yang tidak akan pernah dilupakan oleh Sean. "Sean," suara menggoda Jase memanggil suaminya. "Sean, aku hanya belum siap punya anak," kata Sean yang mengerti jika Jase akan bertanya tentang apa yang baru saja ia lakukan. "Tidurlah, jangan terlalu banyak berpikir," ucap Sean sambil berjalan menuju kamar mandi dengan tubuh polosnya itu. Sean mengguyur tubuhnya di bawah shower dengan air hangat. Semua wanita sama saja. Sean memang tidak berharap lebih pada Jase. Ia cukup mengenal sifat wanita itu seperti apa. Jase sama seperti wanita-wanita yang pernah bersamanya. Baginya semua wanita itu sama saja. Karena itulah Sean tidak peduli saat orang tuanya mengatakan jika Jase yang akan menikah dengannya, bukan Revina. Meskipun Sean seorang pemain, tapi jauh dalam lubuk hatinya ia menginginkan jadi yang pertama untuk istrinya. Namun apa yang ia dapatkan malam ini? Sean jelas tahu dirinya bukanlah yang pertama untuk Jase.